Oke, anak-anak, anak-anak ibu, kita hari ini belajar apa? Oke, kita hari ini belajar tentang arti penting norma. Oke, oke, fungsi aturan dalam masyarakat. Jadi, aturan itu adalah norma, itu sama ya. Jadi, apa fungsinya dalam masyarakat? Bisa kita lihat di layar berikut ini. Sebagai pedoman dalam bertingkah laku. Sebagai pedoman dalam bertingkah laku. Pedoman artinya sebagai tolak ukur ya. Oh, inilah yang baik dalam saat saya mengambil sikap bertingkah laku. Sikap itu sama ya. Oke, menjaga kerukunan anggota masyarakat. Nah, karena banyak anggotanya perlu dijaga kerukunannya itu supaya tidak terjadi pertikaian. Dan yang ketiga fungsinya untuk sistem pengendalian sosial. Oke. Nah, berikutnya, apakah yang dimaksud dengan negara hukum? Ada yang tahu negara hukum itu apa? Negaranya dihukum, ya, seperti itu. Kali ini kita lihat negara hukum itu apa. Oke. Oke. Negara hukum adalah negara yang berdasarkan segala sesuatu, baik tindakan maupun pembentukan lembaga negara pada hukum tertulis atau tidak tertulis. Nah, sekali lagi ya, negara hukum adalah negara yang berdasarkan segala sesuatu, baik tindakan maupun pembentukan lembaga negara pada hukum tertulis atau tidak tertulis. Oke, ada 3 unsur negara hukum menurut siapa? Menurut DC. Apa saja itu? Unsur maksudnya apa-apa saja di dalam hukum itu. Ada namanya, kali ini kita sok berbahasa Inggris dulu ya. Ada namanya supremacy of law. Artinya apa? Tidak boleh kesewenang-wenangan sehingga seseorang warga harus dihukum jika melanggar hukum. Tidak ada bisa sewenang-wenang. Semena-mena tidak ada. Sesuka hati tidak boleh. Harus diatur oleh hukum. Tidak boleh melanggar hukum, oke? Equality of law. Equality of law. Kalian harus terbiasa. Ini nanti sering ditanya ini ya. Ini hal yang sudah harus biasa kalian dengarkan. Equality of law. Setiap orang sama. Ingat, setiap orang sama di depan hukum tanpa melihat status dan kedudukannya, baik rakyat maupun pejabat. Jadi mau siapa dia, mau anak menteri, mau anak presiden, tidak peduli ya. Semua sama di hadapan hukum. Mau kalian orang di atas sana, orang di bawah kalian itu sama. Tidak ada yang membuat berbeda ya. Nah, yang ketiga, human right. Human right, oke? Diakui dan dijaminnya hak-hak asasi manusia dalam undang-undang atau keputusan pengadilan. Diakui dijaminnya hak-hak asasi manusia. HAM. Nanti kalau human right ini bahasa Inggrisnya kalau kita sebut dengan HAM, hak-hak asasi manusia. Hak-hak yang kalian punya itu diatur dalam HAM. Kalian masih SMP saja, umur kan masih belasan tahun, masih 13 tahun lah, masih 14 tahun, tapi sudah ada hak kalian sebagai anak ataupun sebagai siswa dan yang lainnya, oke? Berikut ini kita masuk ke fungsi norma hukum. Fungsi norma hukum ada berapa? Ada 4. Yang pertama, memberikan pengesahan, legitimasi, pengesahan sah. Jadi ternyata hukum itu sah, tidak dibilang oh itu tidak ada. Ada tertulis hukumnya seperti itu. Sebagai alat rekayasa, oke, merekayasa. Sebagai sarana pembentukan masyarakat atau pembangunan, senjata konflik sosial. Apa-apa saja yang termasuk nilai-nilai keadilan? Oke, kita lihat coba. Keadilan distributif. Hubungan yaitu itu apa distributif? Hubungan keadilan antara negara dan warganya, antara negara dan warganya. Jadi dalam slogan negara itu harus bisa melindungi rakyatnya, oke? Oke, itulah namanya keadilan distributif. Keadilan ilegal. Apa itu keadilan ilegal? Hubungan keadilan antara warga negara dengan negaranya, warga negara dengan negaranya, pihak negara wajib memenuhi keadilan ya. Wajib dipenuhi keadilan. Jadi sudah kewajiban negara itu memenuhi keadilan. Jadi tidak ada yang harus setara ya. Bagaimana antara rakyatnya seperti itu dengan yang lainnya. Keadilan komutatif itu apa? Hubungan keadilan antara warga satu dengan yang lainnya secara timbal balik. Tadi kan antara negara kepada rakyatnya. Sekarang sama-sama rakyatnya, sama-sama warganya. Kalian dengan tetangga kalian, kalian dengan penduduk yang ada di
tempat lain, misalnya di Binjai seperti itu ya. Harus sama, tidak ada, walaupun sama-sama tinggal di satu kabupaten harus sama ya haknya ya, tidak ada bedanya. Oke.